Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia. Jumpa kembali bersama Arifia Nur Channel. Kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata. Ya. Saat ini masih seputar pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini saya coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik yang komentar di YouTube saya maupun pertanyaan teman yang ada di sekitar tempat saya mengajar. Mereka kebanyakan mohon bantuan, gimana sih caranya supaya lulus validasi dan dapat sertifikat? Karena ternyata masih banyak di antara teman-teman guru kita, terutama Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sekolah penggerak dan butuh meningkatkan kompetensinya. Mereka dituntut untuk memperbanyak mengikuti pelatihan secara mandiri, terutama di PMM ini. Namun masih ada kendala. Apa sih kendalanya? Nah, sebagian besar dari mereka yang sudah menyelesaikan modul pelatihan, begitu pada langkah unggah aksi nyata, ternyata banyak penolakan alias gagal validasi, alias butuh perbaikan aksi nyata. Oh no, kalau sudah begini capek dong ya. Nah ini, kabarnya masih orange semua. Semuanya butuh perbaikan. Baiklah, berikut ini saya coba sampaikan beberapa alasan kenapa sih penyelesaian aksi nyatanya ditolak. Nah, yang pertama, kemungkinan dokumen aksi nyata yang diunggah tidak sesuai dengan tema. Dan yang kedua, kemungkinan kedua adalah dokumen kurang lengkap. Ketiga, dokumentasi yang diunggah tidak sesuai dengan panduan atau rincian yang diharapkan. Yang keempat, terindikasi plagiat. Ini saya sering jumpai di PMM yang di akun teman-teman ya. Kemudian, nah, Bapak Ibu guru hebat, coba sekarang kita cermati kembali tentang panduan atau rincian cara mengunggah aksi nyata yang diharapkan oleh tim validasi step by step-nya ya Bapak Ibu. Baiklah, saya coba untuk membedah langkah demi langkah, siapa tahu ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru ya. Untuk langkah pertama, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Jadi, kita harus mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar ini dengan sungguh-sungguh ya Bapak dan Ibu. Kita tidak hanya menggugurkan kewajiban mengikuti pelatihan mandiri di PMM ini karena selalu diminta progres setiap harinya ya. Usahakan kita betul-betul mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mendapatkan ilmunya dan syukur-syukur kita juga segera mendapat sertifikatnya. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran, baik itu murid, atau teman sejawat, atau orang tua, atau komunitas dan yang lainnya. Yang menurut Anda atau yang menurut Bapak dan Ibu guru perlu memahami konsep ini. Kemudian langkah yang ketiga, membuat dokumentasi penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Pemahaman boleh disampaikan melalui media presentasi, video, atau poster, atau buklet, atau lagu sekalipun, atau puisi, dan yang lainnya untuk audiens sasaran. Bisa dilakukan secara luring atau forum diskusi guru seperti KKG sekolah, MGMP, dan lain-lain. Maupun bisa dilaksanakan secara daring melalui media sosial. Nah, di sini banyak yang bertanya, apakah penyebaran aksi nyatanya harus melalui video dan diunggah di YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nur Arifia, guru SD Negeri Bedagangan 02 Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.
Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang merdeka belajar. Kebahagiaan. Baik, mari kita awali dengan modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, inilah teman-teman video yang saya buat dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar di topik 1 ini. Ini saya membuat aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Nah, inilah yang nantinya bisa dijadikan dokumentasi dan bisa diunggah di penyelesaian aksi nyata ya. Ini saya melalui video YouTube. Jadi, apakah aksi nyatanya berupa video dan harus diupload di YouTube? Tidak harus, tidak tentu. Kita lihat rincian dan kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Bapak Ibu bisa membuat video dan diupload di YouTube, silahkan. Kalau mungkin tidak bisa, bisa presentasi melalui PowerPoint di kelas dengan teman sejawat, atau bisa melalui yang lainnya yang sesuai di rincian yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kalau pada YouTube, ini ada di YouTube saya ada 91 komentar ini ya. Artinya sudah banyak juga yang menonton video saya. Sudah 15.000 kali ditonton ini. Ya, jadi bisa dikatakan penyebaran pemahaman Merdeka Belajar insya Allah terserap oleh audiens gitu ya. Untuk langkah keempat, buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan serta dokumentasikan bukti formulirnya dengan jumlah umpan balik minimal 5 orang. Minta audiens Anda melanjutkan kalimat di bawah ini. Nah, kalimatnya itu sudah tersedia Bapak Ibu. Yang pertama, dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir titik-titik-titik-titik. Ternyata titik-titik-titik-titik. Nah, kemudian selanjutnya, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik-titik-titik. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tuliskan pada formulir umpan balik. Jadi pertanyaan yang ada pada umpan balik sudah dipandu sedemikian rupa dalam rincian. Kita tidak perlu repot untuk membuat pertanyaan sendiri. Nah, inilah formulir umpan balik aksi nyata yang saya buat dengan menggunakan Google Form. Sebenarnya, untuk formulir umpan balik aksi nyata tidak harus dibuat dengan menggunakan Google Formulir. Ya, Bapak Ibu juga bisa membuatnya secara manual, mungkin bisa ditulis di Word, ya, kemudian di print, kemudian Bapak Ibu guru atau audiens nanti diminta untuk mengisi pada lembar umpan balik yang Bapak Ibu buat, itu secara manual. Nah, kalau saya ini membuatnya dengan Google Form. Di sini saya tinggal share link umpan baliknya kepada teman-teman melalui WA group ya biasanya di sekolah, grup sekolah, kemudian grup komunitas-komunitas yang lain, ataupun japri ke teman-teman yang diminta untuk mengisi formulir umpan balik ini. Dan satu lagi saya juga sebar link umpan balik aksi nyata ini di deskripsi pada YouTube penyebaran pemahaman Merdeka Belajar yang saya buat, yang sudah saya unggah di YouTube. Saya di sini mencantumkan link formulir umpan balik. Jadi siapa saja yang sudah menonton video pemaparan pemahaman Merdeka Belajar yang saya upload di YouTube ini, mereka bisa mengisi formulir umpan baliknya. Ini yang nanti akan dijadikan bukti dokumentasi unggah aksi nyatanya. Kemudian di sini juga banyak teman-teman yang menulis komentar ya di sini. Lumayan ada 91 komentar yang mengisi di video saya. Nah, ini dia. Ini ada 35 yang mengisi form umpan balik saya. Nah, mengenai cara membuat form umpan balik dengan Google Form ini, saya sudah buat videonya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Bagi Bapak Ibu yang lupa gimana sih cara membuat Google Form-nya, mungkin sudah lama tidak pernah menggunakan. Saya buatkan videonya dan linknya ada di
kolom deskripsi. Nah, ini ya, ada 35 jawaban yang terekam di formulir umpan balik saya. Kita bisa lihat. Nah, ini dia jawaban dari para guru, para audiens yang sudah mengisi formulir umpan balik saya. Di sini kita bisa download ya, teman-teman. Kita bisa mendownloadnya. Kita bisa lihat di sebelah kanan bagian atas ini ada speed sheet ya. Kita bisa klik speed sheet yang warna hijau ini. Nah, ini dia. Kita bisa edit di sini. Cara mendownloadnya, kita lihat di bagian kiri sebelah atas ada file. Kita klik file. Lalu kita cari download. Nah, di sini download kita cari format yang kita butuhkan. Saya akan mendownloadnya dalam format Microsoft Excel. Nah, ini sudah terdownload, teman-teman. Kita bisa buka. Nah, jangan lupa kalau ada tulisan Enable Editing, kita klik dulu supaya kita bisa mengeditnya ya, teman-teman. Nah, ini di sini saya Microsoft Excel-nya perlu di-update, ini sudah merah-merah seperti ini ya. Aduh, ini butuh permajaan. Nah, di sini kita bisa edit kolom-kolom yang masih kecil, kemudian jawaban-jawaban dari teman. Ini kita bisa edit supaya terbaca semuanya. Ya, monggolah. Gimana caranya Bapak Ibu untuk mengeditnya di sini? Saya kira sudah paham semuanya. Ya, itulah Bapak Ibu mengenai formulir umpan balik. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini jelas? Baik. Langkah kelima. Tuliskan refleksi prosesnya. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar ini? Bagian mana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya? Di sini refleksinya harus diisi. Nah, pada pengunggahan aksi nyata, ya, di penyelesaian aksi nyata, kita diminta untuk mengisi deskripsi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, aktor yang terlibat dalam penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Ini dicantumkan, Bapak Ibu. Kemudian alasan melibatkan aktor tersebut. Cara saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ini adalah apa? Dijelaskan di sini. Kemudian tanggapan aktor terhadap presentasi sangat beragam. Nah, di sini dijelaskan. Jadi setelah kita menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, baik itu melalui presentasi maupun video ataupun yang lainnya, apa yang terjadi di sini dijelaskan semuanya pada deskripsi. Kemudian kita juga diminta untuk mengisi refleksi, ya, menuliskan refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan juga, banyak yang saya pelajari dari kegiatan ini, ya. Selain saya lebih memahami dan seterusnya, itu bisa Bapak Ibu isikan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu saat menyebarkan pemahaman aksi nyata. Di sini ada 4 refleksi, ya. Bapak Ibu bisa ikuti panduannya, rinciannya dengan teliti. Kemudian langkah keenam, unggah bukti dokumentasi kegiatan, hasil pengisian form feedback ya, formulir umpan balik dari poin 4 serta rangkuman refleksi Anda dari poin nomor 5. Jadi, semua dokumen kegiatan dan hasil pengisian feedback atau umpan balik serta rangkuman refleksi Anda diunggah dalam satu dokumen. Catatan di sini. Ada catatan pada rincian. Aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun, pendidik harus menuliskan refleksi deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jadi, jangan lupa Bapak Ibu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan dan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari plagiat yang bisa menggagalkan validasi aksi nyata
Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga dapat dipahami dan tentunya bisa bermanfaat, membantu, Bapak Ibu yang yang aksi nyatanya sedang butuh perbaikan. Saya akan sangat senang sekali jika pemaparan saya kali ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini jika Anda menyukainya. Jika tidak suka, bolehlah langsung skip saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.